Sebadung apapun kamu, silakan ente jadi preman di luar. Tapi jangan sampai jadi preman di keluarga katanya. Terutama orang tua. Ini saya kasih tahu ya, beliau ini punya 4 cabang pabrik. Itu nggak pakai medsos di zaman digital. Miliki pengalaman terbaik berumrah di Tanah Suci hanya bersama Tanur Mutmainah Tour. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Inspira Movie, kita udah memasuki mungkin di bulan Ramadan ya. Inspira Movie dan seluruh tim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat Inspira Movie yang di rumah. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran untuk menyelesaikan ya sampai nanti puasa selesai dan dimudahkan menjalani ibadah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa sekali yang sudah berbulan-bulan susah banget dan akhirnya mau hadir di studio Inspira Movie. Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini di sore yang agak-agak mendung ini Ustadz ya. Masih fit aja tadi ya? Insya Allah fit. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi kita mau ngulik sisi lain daripada Ustadz Miftah sendiri ya. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang udah kenal gitu, mungkin sering melihat beliau di majelis-majelis atau mungkin di peresmian-peresmian apa begitu Ustadz ya. Nah, jadi hari ini kita ingin sedikit mengambil pelajaran gitu ya dari kisah hidup yang telah dilalui Ustadz Miftah sendiri. Tad, Ana nggak nyangka sama sekali Tad ya. Jadi antum itu kan, jadi Ustadz Miftah ini sering sekali diundang-undang, banyak sekali orang yang nyari begitu ya. Betul-betul kalau kita belum kenal begitu ya, itu kita melihatnya, wah ini pasti keturunan Habib atau guru begitu ya. Wah mungkin masa kecilnya luar biasa nih begini-begini. Ternyata menjadikan sebuah pelajaran kita, bagaimana masa lalu itu tidak selalu menjadi patokan kita, penilaian kita, bagaimana kita di masa depan. Nah, di sini sahabat Inspira Movie, buat yang nonton, mungkin yang saat ini lagi masih senang-senang ya dengan dunianya gitu, oke gak apa-apa gitu, tapi sampai kapan akan seperti itu? Karena tentu saja usia berjalan dan kita tidak akan pernah tahu kapan usia itu kontrak hidup kita berhenti ya Tat ya. Dan di sini kita akan mendengarkan bagaimana sih Ustadz Miftah yang ternyata kalau saya bilang itu agak bandel gitu ya. Atau bukan agak ya. Oke Ustadz, gimana Ustadz? Mungkin bisa sharing dengan sahabat Inspira Movie Ustadz. Mungkin ya. Terima kasih. Mungkin sharing gitu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mungkin apa yang
dipertanyakan oleh Ahin Adi sangat menarik sekali gitu kan. Sebenarnya malu juga kita menjelaskan seperti ini. Karena emang dasar benar-benar dulu waktu kecil itu dasar bandel gitu kan. Sampai-sampai kita sendiri merasa itu bahwa itu bandel. Cuman naluri batiniah hati kecil itu tetap suka bertanya gitu kan. Kok saya tuh bandel banget gitu. Iya, oke. Bahkan manakala kita sholat pun suka berdoa, itu khusus doanya. Ya Allah, jauhkan saya dari perilaku bandel ini gitu. Tapi tetap masih bandel. Oke. Gitu. Nah, mungkin sedikit ada berkisah lah atau cerita. Mungkin mulai dari kita masuk SD mungkin. Walaupun di luar SD kita itu emang bandel. Tidak ada hari kecuali setiap hari berantem gitu. Gitu dulu berantem. Tapi kalau ke perempuan gitu kan, justru malah antipati. Bukan berarti abnormal ya, normal insya Allah. Tapi malah kesel kalau sama perempuan, kesel gitu, nggak suka dekat gitu macam-macam. Nah suatu waktu emang kita tuh mau sekolah, emang walaupun belum waktunya saat itu umur 5 tahun kalau tidak salah, minta ke emak itu untuk sekolahkan gitu kan. Tapi pihak sekolah, bu gurunya itu tidak mengizinkan karena ini di bawah umur. Akhirnya ya emak itu meminta ke gurunya, pokoknya asal sekolah, dia ikut bawang juga nggak apa-apa katanya. Ya akhirnya ya dapat kita masuk dengan catatan bahwa ini anak bawang gitu kan, tidak boleh dinaikin nanti. Ya. Terus ya pertama kali masuk itu ingat benar, pertama yang ditanyakan oleh bu guru itu di antara kawan-kawan yang lain ditunjuk diminta siapa yang siap untuk jadi ketua kata. Nah di situ semuanya yang laki-laki itu nunjuk gitu kan. Karena yang ditunjuk itu laki-laki. Pokoknya saya sedipaksa apapun tidak akan pernah menunjukkan tangan untuk mau jadi ketua gitu kan. Malas mau ditunjuk, malas gitu pokoknya ya? nggak mau gitu. Akhirnya ya udah ditanya, kok Ari kamu nggak tunjuk tangan, yang lain semuanya nunjuk. Enggak bu, saya nggak jadi ketua, nggak mau jadi ketua gitu. Akhirnya ya udah kalau seperti itu, coba sekali lagi nunjuk siapa yang mau jadi ketua, semuanya nunjuk. Semua nunjuk tangan gitu ya. Kecuali kita. Ya udah kalau begitu yang jadi ketua yang tidak nunjuk katanya. Akhirnya kita jadi ketua gitu kan. Padahal bandel dijadiin ketua kelas ya. Jadi ketua kelas. Waduh, luar biasa. Akhirnya tapi itu kepemimpinan jadi ketua kelas 1 SD itu tidak lama gitu. Karena emang bandelnya kita gitu kan. Sampai kalau enggak baris bukan hanya sekedar tegur, ditendang gitu kan, sampai nangis gitu kan. Pokoknya bandel lah gitu kan. Bagaimana anak yang bandelnya seperti itu. Ada perempuan nggak masuk, ya sabat gitu kan, dicambuk pakai lidik macam-macam, sehingga nangis. Paling itu durasi waktu 2 minggu diberhentikan jadi ketua gitu, diganti sama yang lain gitu. Karena saking bandelnya gitu kan. Iya, oke. Karena bandel ya. Akhirnya ya sampai hal-hal lain termasuk bukan hanya sekedar bandel yang tidak wajar gitu kan. Bahkan dari kelas 1, kelas 2 kenaikan. Setelah kenaikan ternyata kita termasuk kalau tidak salah itu 5 besar gitu kan. Dari 20 kah kalau tidak salah. Tahu 19 lupa lagi. Nah, karena 5 besar akhirnya yang tadinya nggak boleh naik dinaikin gitu kan. Nah, akhirnya sudah berjalan. Dan itu sampai kalau tidak salah sampai kelas 4. Bahkan kelas 5 mungkin. Hampir setiap hari itu kita itu menangisin anak orang. Nangisin orang-orang ya? Anak orang. Iya. Jadi, iya setiap hari anak orang tuh nangis. Gitu. Ada lagi anak orang yang setiap hari bahkan nangis. Ambilin itu nggak mau, tendang gitu kan. Gitu. Ambilin ini gampar gitu kan. Masih kecil SD itu. Akhirnya bahkan ini yang nanti ini ada cerita unik. Anak yang dulunya sering dianiaya sama kita, justru saat ini jadi preman gitu. Jadi preman gitu. Kadang ya berantem macam-macam tawuran gitu. Nah itu nanti kisah berikutnya gitu. Akhirnya setelah ini, ketika kita berantem, itu orang tua si itu gitu, nggak kita sebutin. Ya, si anak tapi itu, kalau anak itu dengar pasti dia ketawa-ketawa. Iya. Gitu. Karena saat ini dia ditindik hidungnya sampai ke sini pakai rantai gitu kan. Betato dia sekarang tuh. Nah macam-macam. Padahal dulunya tuh kalem-kalem. Bahkan ada anak yang kalem berprestasi, tapi bukan hasil akhirnya. Tapi setelah bahkan
Sekarang sudah tidak ada gitu kan yang meninggalnya dengan karena narkoba macam-macam lah. Oke, Hal-hal oke, yang oke. tidak baik. Oke. Padahal itu dulunya bulan-bulanan jajahan kita gitu kan. Oke. Belikan gorengan, belikan snack, itu disuruh-suruh nggak mau, tempeleng macam-macam nangis. Yang premannya Mas sekarang jadi ustadz ya? Mudah-mudahan. Masya Allah, luar biasa. Oke, monggo. Nah, Menarik ini. itu setelah itu, dan uniknya lagi, fisik kita itu bisa dikatakan yang paling kecil. Yang lain gede-gede. Oke. Ternyata kuncinya emang hanya sekedar nyali aja yang gede gitu kan. Sehingga ya kita kekhawatiran kebandelan itu kebawa ke masa-masa nanti kita sudah tua. Dan kita karena emang orang tua sangat ketat sekali. Di kampung itu biasanya ada layar tancap. Ada layar tancap, biasanya kan kita nonton lah. Orang tua tuh tidak. Justru orang tua memanggil hansip. Dia memberikan uang, ini buat rokok, buat kamu, itu ke hansip nih. Tapi jagain anak saya, jangan sampai dia lihat layar tancap. Padahal orang tua lain, itu anaknya ada layar tancap mau nonton, dibekelin kan gitu. Ini untuk jajan nanti di lapangan. Benar. Akhirnya kita juga nggak bodoh-bodoh amat, bikin strategi, kita pura-pura tidur di masjid. Kalau anak kampung tuh tidurnya di masjid dulu, biar subuhnya ikut gitu kan. Padahal ketika subuh, ada juga yang nggak subuh gitu kan. Tapi kita termasuk orang yang subuh. Kalau masalah sholat, insya Allah waktu kecil. Nah saat itu, pas ini waktunya kayaknya main di layar tancap, kita keluar dan kayaknya udah aman. Pas kita lari keluar, gitu kan, karena emang musolanya itu berseberangan dengan rumah. Hansip itu ternyata sembunyi di balik pepohonan yang pagar itu. Langsung kita ditangkap gitu kan. Kita ditangkap, langsung disergap ya. Disergap. Setelah disergap kita gigit sekuatnya, tapi tetap aja. Wah, dilaporin gitu, dibawa ke emak gitu kan. Ke bapak. Nih katanya mau minggat nih, ini mau lihat layar tancap. Akhirnya masuk ke rumah. Lah, beda dengan anak-anak yang lain. Bisa dikategorikan mungkin tidak ada anak yang paling bandel kecuali kita saat itu. Bahkan itu kakak kelas itu bisa dikatakan takut sama kita. Kakak kelas sanawiyah. Karena pernah itu kejadian kita sampai dikejar-kejar. Itu yang waktu sanawiyah aja sudah ada yang pakai anting. Tolak ukur bandel itu anting. Tapi kita kalau sampai di anting belum pernah. Cuman kalau duel-duel berantem kita siap gitu kan. Kita kan kalah juga belum. Jangan sampai kita berantem juga belum, tapi kita jadi bulan-bulanan gitu kan. Dipalakin, disuruh-suruh, nggak mau kita. Kita berantem dulu, setelah berantem kalah, boleh kita disuruh-suruh. Ini sudah sanawiyah nih? Nah itu sudah mengajak ke sanawiyah. Oh, mengajak sanawiyah, oke. Mengajak ke sanawiyah. Jadi anak baru ceritanya. Terus ada yang nyuruh-nyuruh gitu? Iya, jadi kita nggak berani nyuruh ke kita. Bahkan kita kalau ada kawan-kawan yang disuruh, kita hadepin. Ente berani-berani nyuruh sama kawan anak, duel dulu sama anak, baru silakan nyuruh-nyuruh kawan. Gitu, iya benar. Padahal anak baru hitungannya. Nah dia nggak berani seperti itu. Nah ada juga kawan yang waktu kecil itu sempat berantem, ketemu di sana ya. Pas upacara itu, saya bilang dulu ente yang royok saya, sekarang disaksikan di sini. Kakak kelas itu. Dia nggak berani. Gitu ya? Gak berani. Ditantangin deh. Tantang. Akhirnya yang nggak berani lah. Itu pokoknya. Nah setelah itu dulu tuh karena emang kita walaupun bandel tawuran enggak. Nah udah menjelang kelas 2 mau ke kelas 3 mau keluar. Bapak almarhum nanya, ini sebentar lagi nih katanya mau kelulusan, mau kemana gitu kan, ditanya. Oh insya Allah Pak, sudah ada pilihannya kemana katanya. Ke STM. Wah luar biasa, anak Bapak tuh punya cita-citanya berarti emang sudah ada gambaran. Iya Pak katanya. Terus kalau dari STM gimana nanti kalau sudah lulus? Kalau lulus dari STM, anak STM itu tidak ada satupun yang tidak kerja. Ketika sudah kerja nanti akan bantu Bapak. Masya Allah mulia banget. Mulia sekali. Terus? Ya. Kita tidak ada kecurigaan sama sekali, gitu, mulia banget gitu katanya. Cuman kalau Bapak boleh ngasih saran katanya, begini, lebih baik pesantren aja katanya gitu. Wah pesantren juga. Ya akhirnya, iya kalau pesantren itu targetnya kan ukhrawi katanya, akhirat katanya.
akhirat ente kejar, insya Allah dunia juga ngikutin gitu. Tapi kalau ente kejar dunia, akhirat belum tentu ngikutin, dunianya juga belum tentu ente raih. Secara logika masuk akal, tapi hati tetap tidak menerima. Bayangin aja, kita bandel preman gitu, masa pesantren gitu kan. Nah setelah itu pokoknya berangkat. Wah ini keras saya bilang nih. Ternyata dipaksa untuk berangkat Ke pesantren. ke pesantren. Preman 2 hari nangis di pesantren. Berarti antum di pesantren langsung nangis. Nangis 2 hari. Dulu nggak ada WA, nggak ada Surat ya. SMS gitu kan. Pakai surat. Pakai surat, kirim, titip ke orang yang pulang ke ini. Waktu itu di Ciamis kita. Pak, Abi, pakai Sunda ya. Pak, Abi mau pulang. Ya dalihnya karena sakit gitu kan. Ini udah alasan klasik katanya kata bapak. Ya udah kalau seandainya sakit pulang aja katanya gitu. Cuman bapak sudah nyiapin dadung katanya di pintu. Dadung? Tahu dadung? Dadung apa? Dadung itu tali yang diperuntukkan untuk kerbau. Oh. Itu sudah nyiapin dadung katanya di pintu katanya. Oh siap-siap diikat gitu ya? Diikat, digantung katanya gitu. Digantung katanya. Waduh. Aduh saya nggak jadi, saya bilang ini nggak boleh dibaca kalau begini. Sudah langsung gitu. Pokoknya harus full setahun di pondok, nggak boleh pulang. Akhirnya ya diusahakan untuk kuat gitu di pondok. Kuat di pondok sampai 1 tahun. Setelah kita memahami kajian-kajian, kitab apa aja kita kaji, paham, malah haus ilmu. Nah terus sama ajengannya, kalau di sana ajengan. Kalau ustadz-ustadznya tuh anak ajengannya. Antum kalau seandainya pengen materi tambahan atau ya kitab tambahan, nggak usah pulang nanti kalau di Ramadan. Tanggal 25 biasanya kan pulang. Semuanya. Atau tanggal 20 pulang. 10 hari itu pasaran istilahnya. Kitab yang tidak dikaji di kurikulum itu dikaji khusus untuk orang yang tidak pulang. Oh dikasih bonus istilahnya gitu. Oke. Kita ngaji itu gitu. Oh masya Allah. Ya. Akhirnya kok yang lain pulang, antum nggak pulang katanya gitu kan? Kata emak sama bapak tuh, enggak mak, ini ngeberesin kitab 1 kata kita tuh. Akhirnya berbalik sekarang, kapan pulang katanya gitu. Nanti dulu belum beres gitu kan. Wow. Nah habis dari situ baru di situ kita sering bener nangisnya tuh karena mengenang masa lalu yang banyak bener dosa sama orang tua. Baru itu sering nangis. Sering nangis sampai kalau seandainya ditinggal sama bapak gimana gitu kan. Sudah mulai inilah. Karena pas kita dari situ, dari pondok 1 pengen pindah ke pak yang khusus Nahwu Shorof saat itu. Bapak sudah termasuk agak udah lusuh lah dibandingkan sebelumnya. Pak mau pindah ininya yang sekira-kira Nahwu Shorofnya bagus gitu kan. Itu yang sampai saat ini netesin air mata. Kita itu tidak boleh bawa tas, bawa teng-tengan kardus. Kalau dari kampung kan bawa kardus itu. Kardus ya. Bawa kitab, bawa ranginang itu apa ya? Makanan ranginang yang kayak kerupuk gitu ya. Gitu. Pak bawakan sama Abi gitu. Sama Abi itu sama saya gitu kan. Oh jangan, biarin bapak masih kuat katanya. Bapak masih kuat. Kita melihat saking senangnya orang tua, anaknya mau lanjut pesantren, dia sampai tidak terasa bahwa itu pasti berat. Kita kan nggak bawa apa-apa gitu. Iya, betul. Tapi mungkin itu firasat juga gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Jangan sampai saya mengecewakan bapak. Gitu. Jangan sampai mengecewakan bapak. Pas waktu itu sudah 3 tahun gitu sampai alfiyah. Sampai dia kan Nahwu Shorof, alfiyah, mantik biasa jamul jawame kalau di kita. Itu di alfiyah sudah lulus, bapak meninggal. Gitu. Sampai ketika sudah meninggal, akhirnya ini sudah dua kali loh, 2 tahun kan. Masa nggak berhenti? Kasihan adik-adik kata. Bismillah belajar nyari duit kata. Oh ibu ketika itu. Karena memang, apa daya coba? Ya, karena bapak sudah meninggal. Iya bapak sudah meninggal. Tapi qadarullah ya. Karena kita juga ikhlas memberikan terhadap adik-adik. Termasuk kita, di bawah kita ada 3 adik lagi yang harus kita Bismillah keluar nggak tahu tujuan mau kemana.
Pokoknya dari pondok, langsung pulang dari pondok, taruh ini, kita mau nyari duit kemana, nggak tahu ini mau kemana gitu. Cuman bismillah aja gitu. Bismillah. Setelah bismillah, ada gitu kan, yang bisa dikatakan ustadz bagi kita. Beneran ente katanya mau ini, iya bismillah saya nih gitu. Lalu sama dia, ya udah ikut aja sama anak gitu. Jualan bakso itu, makanya kalau bikin bakso bisa gitu. Oh gitu Ustaz. Dan itu bukan khairul qilal adat ya. Ya bisa dikatakan khairul qilal adat. Emang tidak wajar lah. Kita juga merasa tidak wajar. Bakso biasanya kan bos itu kan. Kita ngambil dari bos itu yang lain 600 biji. Itu 2 hari. Kita 1000 sore sudah habis. Sorry, biasanya orang lain yang ngambil 600 biji itu untuk 2 hari. 2 hari baru habis. Habis. Ya. Antum baru jualan ketika itu? Baru jualan. 1000 nggak sampai 1 hari, bahkan sore itu jam asar itu sudah habis. Masya Allah, habis sekali. Itu selalu begitu gitu kan. Ternyata ini hikmahnya emang mungkin dari sisi rasio seakan-akan sepeninggalan Bapak itu kita akan terpuruk. Justru keberkahan itu yang muncul, yang kita rasakan. Sampai saat ini, alhamdulillah Allah belum pernah memberikan kesulitan dari sisi maisha, dari sisi perniagaan. Belum pernah. Walaupun pernah Allah menguji diuji juga di Jakarta. Kita jualan kue pukis. Kalau sekarang bikin kue pukis insya Allah bisa. Itu jualannya ramai. Ada kawan pas bulan Ramadan jualan nasi goreng, paling kalau laku 2 atau 3 piring. Setiap hari itu 1 bakul besar segini dibuang ke sampah, ke tong sampah, ke sampah yang besar itu, yang dump truck itu. Saya agak curiga gitu. Namanya masih ingat Mas Ruri, namanya yang tukang nasi goreng itu dari Jawa Tengah. Saya curiga, kenapa kok kawan ini setiap lewat tong sampah itu, kita suruh berhenti agak jauh, jangan ngikutin. Sekalinya ketika kita endap-endap diintip, membuang nasi yang tidak laku ke tong sampah. Pas ketahuan besokannya, pas mau dibuang gitu, puter-puter mau dilempar, kita tahan. Ente perilaku ente setiap malam begini terus gitu kan. Pantesan ente nyuruh makan ke kita tuh gratis karena begini mungkin. Ente balik lagi, saya bilang, balik lagi ke sana, ke Apron, rumah susun Apron tuh, Dakota Apron, masih ingat benar. Kita bawa itu gerobak tuh gitu, gerobak dibawa. Setelah dibawa, saya yang dagangin kita dagangin tempat Pan Binton. Itu laku. Mungkin sampai saat ini bisa jadikan pangkalan buat dia. Qadarullah besokannya Allah menghendaki kita untuk laku cuma 1 iris brownies pukis itu. 1 ini. Ya Allah, kita tafakur gitu kan. Ya Allah, kenapa masih seperti ini? Saya tuh butuh bener terhadap duit gitu kan. Karena adik-adik saya tuh harus sekolah dan harus santren kan gitu. Ternyata ditapakuri gitu kan, tapakuri ayat-ayat kauniyah Allah nih. Sehingga mungkin ini hikmahnya seperti ini. Jangan hanya sekedar ngomong doang, nyuruh ke orang suruh sabar. Nih ente diuji seperti ini, bisa sabar enggak? Ternyata benar itu berbalik. Sampai merenung kita. Ya udah ente tenang aja katanya. Nanti sebulanan full saya menanggung jawab ente sahur sama bukanya kata yang tadinya suka membuang tuh nasi. Gitu. Akhirnya kita ditanggung. Nah, itu satu catatan juga. Kita kepada orang tua belum pernah menampakkan bahwa kita kekurangan. Saat itu sudah jelas kita tidak punya duit. Tapi kalau sampai kita tidak memberi uang ke orang tua dan kelihatan kita tidak punya uang, tidak akan pernah memberanikan diri. Kecuali kita pinjam, ini mah alhamdulillah ini ada uang lebihan. Padahal itu bekas pinjam gitu kan. Itu pinjam ya? Pinjam gitu kan. Okay. Oh iya alhamdulillah, kata emak tuh. Akhirnya dibuat iuran adik-adik gitu kan. Itu seperti itu. Hikmahnya, maka benar kata Allah. Kunci sukses itu adalah birrul walidain.
Kunci sukses Berbakti adalah kepada orang tua iya. ya. Masya Sejelek apapun, sampai Ustadz kita tuh dulu waktu kita badung-badungnya, waktu sanawiyah, sebadung apapun kamu, silakan ente jadi preman di luar, tapi jangan sampai jadi preman di keluarga katanya, Oke, terutama orang tua. Masya Allah. Gitu. Itu yang sampai saat ini terngiang, gitu kan. Nah hikmahnya makanya sebandal apapun kita, sejelek apapun kita, jangan sampai menyakiti orang tua. Gitu. Oke. Karena insya Allah dengan berbuat birrul walidain baik terhadap kedua orang tua itu surga. Gitu kan. Walaupun kita banyak kesalahan, tapi kuncinya di birrul walidain. Masalah hisab itu tertentu, tapi manakala orang tua memberikan kebaikan dan orang tua ridho dengan kebaikan, maka insya Allah Allah pun akan ridho. Atau begitu juga sebaliknya, manakala orang tua murka dan sesuatu yang ridho dan murkanya Allah itu ditangguhkan hanya cuma satu, hanya karena kedua orang tua. Masya Allah. Luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata itu tadi sahabat Surmofi, beliau masa lalunya ternyata bandel sekali ya, tiada hari tanpa berkelahi begitu ya Ustadz ya. Dan ternyata berawal dari memaksakan diri dulu sebenarnya. Memaksakan diri. Kemudian akhirnya Allah tata hati kita sehingga yang tadinya nggak mau antipati dengan pondok justru menjadi ketagihan begitu. Iya, justru kita menjadi terarah itu setelah kita dari pondok. Masya Allah. Karena tolak ukurnya itu emang dasar manakala kita sudah paham, tolak ukurnya tidak berani kita keluar dari prinsip-prinsip keagamaan. Dan kemudian yang paling penting, mungkin salah satu yang penting begitu Ustaz ya, kalau sahabat-sahabat yang sekarang ini mungkin mau berhijrah atau belum berhijrah, luar biasanya adalah saat ini beliau menjadi salah satu pengusaha dengan beberapa cabang di beberapa daerah, ya Tat ya. Iya. Bayangkan, buah daripada hijrah itu ternyata tidak hanya ketenangan hati, tetapi secara finansial pun sekarang luar biasa Ustaz ya. Iya. Wasiat atau pesan untuk rekan-rekan yang saat ini mungkin bisa dikategorikan masih bisa dikatakan kelam gitu kan, masa lalunya gitu kan. Cepat kembali kepada jalur Allah karena Allah yang akan menjamin solusinya. Gitu. Allah akan menjamin solusinya. Jelas dikatakan dalam surat At-Talaq kan gitu. Allah pasti memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah bukan hanya sekedar memberikan solusi, Allah akan memberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, intisalul awamirillah wa jtanabun nawahi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan sebuah solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Gitu. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang bentuk takwa kita selaku sebagai atau selaku anak, ketakwaan kita terhadap Allah melalui kedua orang tua. Gitu. Pokoknya kalau seandainya orang tua ridho, Allah pun pasti ridho. Karena keriduan yang ditangguhkan itu hanya keriduan terhadap kedua orang tua. Begitu juga murkanya. Bahkan kalau seandainya kita termasuk kategori orang paling kaya di muka bumi, tidak akan pernah mampu untuk meridhokan Allah sementara orang tua tidak ridho, dan kita sogok Allah nih dengan dunia dan seisinya yang kita miliki. Hanya cuma satu permintaan kita, untuk ridho saja dengan perilaku kita yang sementara orang tua tidak ridho gitu kan. Itu tidak akan pernah bisa Allah menjadi ridho. Kuncinya besarkanlah hati orang tua. Itu kunci sukses. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ada orang yang sukses di muka bumi kecuali orang yang birrul walidain. Kalaupun ada itu bentuknya istijraj. Masya Allah, terima kasih Ustadz Miftah. Udah sharing-sharing sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ini manfaatnya multi manfaat ya. Kenapa? Karena satu tentu saja sharing terkait proses hijrah kehidupan beliau. Keduanya juga apa yang barusan beliau share dengan berbakti kepada orang tua, ini adalah salah satu
tips sukses yang paling luar biasa. Bahkan, ini saya kasih tahu ya, beliau ini punya 4 cabang pabrik. Itu nggak pakai medsos di zaman digital, ya. Ini luar biasa banget dan saya sempat, oke, kalau kita pakai akal itu nggak nyampe ya. Saya tanya beliau, medsosnya apa? Facebooknya apa? Instagramnya? Nggak ada katanya. Tapi sampai detik ini sudah belasan tahun bisnis itu jalan. Masya Allah, jadi luar biasa sekali. Sahabat-sahabat Inspiramovi, ini sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya, jadi gambaran kedepannya kita harus bagaimana ya. Karena sampai kapan kita akan ada di posisi, mohon maaf lah, kalau kita suka maksiat mau sampai kapan begitu ya. Dan kemudian jangan malu, jangan takut, jangan ragu-ragu. Kunci sukses kita bahagia secara batin, ketenangan, dan kemudian secara finansial insya Allah akan mengikuti dengan cara memperbaiki diri dan kemudian salah satunya berbakti kepada orang tua. Oke. Ustaz Miftah, terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan dijaga Allah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah tambah sukses, tambah bermanfaat buat umat. Amin. Oke, sahabat Inspiramovi, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.